Ketemu lagi di Pojok Misteri bersama saya Bang Alam 2. Dan kali ini masih menggantikan Bang Alam yang memang belakangan ini sangat sibuk untuk ekspedisi misteri di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Malam hari ini Pojok Misteri dikunjungi oleh seorang narasumber. Kita langsung saja, kita langsung sapa. Selamat malam, Bang Vincent. Malam, Mas Alam. Yoi, tos dulu. Oke, Bang Vincent, saya udah baca tuh ceritanya di email ya. Ngeri sih. Gimana, Bang Vincent udah siap nih untuk buat nyeritain? Siap. Oke, bisa langsung aja. Gue udah tobat juga sih, jadi udah plong lah. Jadi nama gue Vincent. Gue sebagai kontraktor ya tadinya ya. Oh, dulunya kontraktor, sekarang juga kembali kontraktor lagi sih. Oh. Karena dulu tuh kontraktor sangat Di bidang apa nih, Bang? Maksudnya apa? Pembangunan khusus gedung, apa gedung, khusus rumah, terus hotel, semua apartemen, apapun gue bangun. Cuman prestasi gue tuh dulu yang paling ikonik ya. Gue dulu pernah mendesain terus merencanakan itu warungnya emaknya Sidul. Oh, Sinetron Sidul dulu. Iya. Itu warungnya tuh saya tuh. oh abang itu. Sama balai-balainya yang buat kipasan babenya itu tuh, itu saya itu. Oh, abang. Itu ikonik banget itu. Terus gua di kala pandemi itu, Pandemi kemarin ini. ya 2019 itu kolaps lah. Nggak ada proyek ya, Iya. proyek lockdown gitu. Banyak kan tuh di masa-masa itu ya. Iya, Yang collab. hancur tuh dulu. Gua nggak ada proyek, berantakan. Tapi kan keluarga gua tetap butuh hidup ya kan. Iya. Cicilan rumah 2, cicilan mobil 3, motornya 4 tuh. Puyeng nggak lo tuh? Nah itu gua ngeluh sama teman gua yang terkenal itu juga, dia nggak ngerti spiritual ya. Iya. Namanya Didit waktu itu. Gue bilang, tolong bro, gua nih sepi kontraktor gitu. Gue pengen usaha apa tapi biar tetap dapat masukan lah, semua pengeluaran gue tuh bisa tercover gitu loh. Iya. Nah ketika itu gue dikenalin, udah lu percaya gue ada nih dukun ampuh sakti gitu. Ya dengan gue terpaksa ya nggak ada jalan keluar lagi bro. Gue mau gitu nurut omongan teman gue. Kedukun nih. Ke dukun gue ya kan. Nah di situ kenalan dukunnya itu, nah, kalau nggak salah namanya Pak Ali ya waktu itu. Iya. Bilang dia lagi rame dia untuk menjadi apa namanya, di pandemi ini konsumen dia tuh naik gitu, banyak banget gitu. Ya banyak orang stres ya pas pandemi. Wah stres bro, gua aja tuh 7 hari tuh baru bisa ketemu face to face. Tadinya tuh ngantri lah telepon, bahkan kirim email dulu. Itu mang dukun itu berlaga sok benar-benar perlente, berlaga sok apa ya, terkinian gitu loh. Jadi pakai email, terus pakai kita ngisi biodata segala gitu. Udah gitu gue disuruh nyiapin kembang 7 rupa. Oh, untuk ritualnya nih. Oh, ini berarti ini, Bang, maksudnya kayak pesugihan gitu. Pesugihan, betul. Gue sembari ngerokok ya, lu ngerokok. Hostnya gua ngerokok juga, ngikutin host nih. Bang. Sorry. Ya. Berarti pesugihan gitu. Pesugihan. Nah, berarti udah buntu banget tuh pikiran. Butuh Abang banget gua anjing itu. Buat beli kembang, belum transportasi gua. Yang paling mahal beli ayam cemani yang hitam semua kayak pakaian lu tuh. itu persyaratannya. Itu mahal. Itu 15 juta tuh gua beli itu. Ayam cemani. Terus poster Bagindo tuh apa, gue juga nggak ngerti. Itu rumah makan ternyata. Dia tuh dulu punya kesan juga tuh. Loh, maksudnya poster Bagindo apa nih Mbah? Gue bilang gitu. Mbah Ali jangan macem-macem gitu. Saya dulu pernah tinggal di daerah Ciledug dia tuh. Daerah Ciledug deket Cipondo tuh ada tuh rumah makan Bagindo. Gue bungkusin basi luar kota kan.
gue butuh posternya aja buat nostalgia di sana gitu loh. Kan Syaratnya itu ayam cemani, kembang 7 rupa, poster Bagindo. sama poster Bagindo ya kan. Gue habis kemek tuh di situ, udah kemek, gue bilang bro sorry ya gue enak nih makanan lo. Alasan gue biasa aja sebenarnya makanannya gitu, masih enak Putra Minang kalau gue sih ya gitu. Udah gitu gue mau foto, akhirnya gue foto tuh di Bagindo gitu. Terus gue WhatsApp ke dia, udah cukup belum fotonya kayak gini? Alhamdulillah udah cukup, dia bilang gitu, tapi tolong bikinin poster. Nah kan kurang ajar tuh gitu. Setelah lu sampai sana, Udah sampai sana ya kan, di daerah tertentu itu gue nggak bisa jemputin namanya. Nah gue disuruh mandi tuh kembang 7 rupa tuh ya kan, ayam cemani. dimandiin atau mandi sendiri? Mandi sendiri gue nggak mau, gue dimandiin gue gila aja. Kalau yang lain-lain sih dimandiin, gue nggak mau, gue enak aja. Dulu gue mandi sendiri di air terjun gitu, di Pancoran gitu. Pancuran deh, bukan Pancoran. Pancoran mah Jakarta Selatan. Ya. Gue mandi sendiri di situ. Ayam cemaninya diolah, dipepes gitu, gue suruh makan, gue makan. Dimasak sama dia. Anjing banget, mendingan gue beli boiler ya. Disuruh masak ayam 15 juta orang. Udah gue udah mepet, udahlah gue pengen lah. Mudah-mudahan bisa yang gue mau nih itu bisa tercapai bagus gitu ya. Di situ lu udah buntu, udah pokoknya udah nggak mikirin inilah apa kayak dosa gitu ya. Udah nggak mikir. Dosa nomor 12 kayaknya kemarin itu udah hancur-hancuran gua. Itu gua makan kemek ayam cemani dipepes terus sama mandi kan, habis mandi itu kemek. Terus Simbah itu nyolot. Gua kaget, dia bilang persyaratan yang paling utama itu sebenarnya bukan ini semua gitu. Gue kaget, lu apalagi nih mbak, gue udah gak punya apa-apa nih, gue bilang gitu. Itu aja gue 15 juta utang gue buat beli ayam cemani, gue bilang gitu. Enggak, udah yang satu ini gak pakai uang gitu. Dikasih minum gue air putih ya kan. Iya. Gue tanggap tuh berat, lu udah sekutu dengan iblis. Wih brengsek lu, kenapa gue sekutu dengan iblis gitu. Lu udah minum, lu harus korbanin satu nyawa gitu. Mau minta tumbal. Minta tumbal, cewek gitu kan. Siapa nih? Harus cewek. Oh, harus cewek. Gua kan bingung siapa yang mau gua korbanin. Bini gua masih bahenol, cakep ya kan. Gua nggak mau lah bini gua. Selingkuhan gua ada 2. Yang satu cakep, yang satu agak jelek sih. Iya. Bukan ya standar jelek lah. Ya gua korbanin lah yang selingkuhan gua yang jelek. Oh, berarti tumbalnya ini nggak minta tampang ya? Nggak ada standarnya nih, pokoknya cewek. Gua nggak tahu, Iya, gua nggak pokoknya tahu, dia pokoknya cewek. cewek gitu. Gua nggak tahu usia, dia nggak menyebutin usia, ya udah, gua udah berhubung udah minum air putihnya itu kan. Terus dia bilang, lu udah bersekutu dengan iblis. Wah, tuh jebakan Batman dalam hati gua. Jadi lu tumbalin selingkuhan lu yang jelek. Yang jelek, ya kan? Gua tumbalin selingkuhan gua yang jelek. Gua kan ngetes tuh, udah selesai sama si Mbah itu kan. Gua telepon selingkuhan gua yang jelek yang gua tumbalin itu. Beb, lu sehat? Sehat. Iya, cewek jelek emang sehat terus ya. Sehat ya. Terus habis itu gue mau kemek dulu, ya udah makan malam. Waktu itu kan gue udah selesai malam tuh. Lu makan malam mulu, lu gembrot lu, gue bilang gitu. Bodoh amat, yang penting tidur gua nyenyak, dia bilang. Itu masih banyolan sama gua ya kan. Udah gitu dia kemek tuh pecel. Emang hobinya mah pecel sih dia tuh. Udah gitu gua denger pagi-pagi itu dari selingkuhan gua kan, gua kasih pembantu di situ, pembantunya, Pak bisa nggak telepon saya penting gitu. Nah di situ biar nggak ketahuan sama bini gua tulisin kan tukang kebun proyek gitu kan. Wah gua ngumpet-ngumpet, gua telepon kan, ternyata tuh selingkuhan gua muntah pecel sama muntah paku. Berarti santetnya udah bekerja tuh ya. Bekerja malam itu juga tuh. Muntah paku sama pecel. Pecel yang dia makan malam itu pagi-paginya tuh jam 7 apa setengah 8 tuh. Ya kan, bisa gua telepon. Tapi belum mokat kan, gua belum meninggal gitu ya, belum. Nah tapi sakit ya. Ya udah masukin rumah sakit, pusing juga gua. Jual motor lah gua. Gua bilang sama bini gua, udah buat bisnis online, gua bilang gitu, motor. Buat biaya berobat dia. Dengar-dengar mati itu.
meninggal nih. Iya, Dia 3 berhasil hari kemudian menumbalkan itu. berhasil. Ya gue seneng sedih gitu ya. Cuman gue telepon nih si Mbah itu kan, Mbah itu udah berhasil nih misi lu nih, terus gimana gitu. Lu 2 hari lagi lu buka lemari lu. Oh, hasil pesugihan Dia ada di lemari, dia bilang itu. Gue gua ngerasa gue kayak 2 hari tuh nunggu 2 tahun gua. Wah kok lama banget 2 hari. Kayak orang udah apa? Ngebet lah. Bener ngebet, buntu, udah ngarepin banget nih hasilnya. Iya, itu gua buka lemari 2 hari kemudian jebret. Gua kaget bro, ada bungkusan gede banget. Kotak gitu bungkusan, dibungkus pakai kain, ya kan, kain hijau gitu, bukan bendera partai loh. Berarti sebanyak itu duitnya ya, sampai Bukan duit, TV 14 in merek Sanken, enggak tuh dukun. nggak ada duitnya sama sekali. Gua kan buka, kayak duit nih gitu kan. Gua keluarin, gua buka TV 14 in Sanken, mana model yang monyong cembung itu. Set. Udah gitu di dalamnya ditindihin tuh, nih TV nih ya. Ini TV di bawahnya itu ada duit 450.000. Kurang ajar itu. Terus gue telepon, ini apa-apaan? Gue udah korbanin nyawa, ya kan? Lu kok kasih gua cuman TV 14 in sama duit 450.000, kagak worth it. Gue bilang gitu kan. Pesugihannya agak ini ya, agak nanggung gitu ya hasilnya. Bukan nanggung, nggak worth it. Itu gue keluar 15 juta, belum gue perjalanan ke sono, beli kopi, beli gula, ya kan. Udah kayak gitu. Lu korbanin setannya laporan ke gua, jelek banget itu selingkuhan lo yang di gitu. Ya udah dah, gua akhirnya komplain sama dia. Gua nggak jadi partner lo lagi dah. Gua nggak jadi customer Berarti lo. hasil pesugihannya itu TV 14 in sama duit 400.000 itu 450.000 itu gara-gara tumbalnya jelek. Jelek katanya. Gue juga ada kepikiran, nyesel banget aturan gue tumbalin juga ya kalau pesugihan ada kayak gitu. Iya, jadi ada kastanya, dia bilang kasta wajah, Tergantung body tumbal gitu. ya, Betul. tumbal. Aturan tadi gue kemarin tuh gue kepikiran gue tumbalin aja tuh yang Cakep. yang cakep, selingkuhan gue yang cakep gitu loh. Kalau 600 kali. Udah gitu singkat cerita, gue mau cabut member gue ya kan. Dia bilang, lu bantalin member lu bayar 200.000 untuk komersil tuh. Biaya admin gitu ya. Iya, akhirnya yang 450.000 itu gue transfer ke dia 200.000. Gue cuma dapat 250.000 sama TV 14 ini tuh. Bener tuh. Kok situ ketawa-tawa itu kacau. Enggak itu. bang, itu apa ngeri gitu loh bang. Nggak gitu bang, bukan ngeri bang. Anjing nggak worth it itu. Udah gitu, gua udah nggak berdukun lagi. Teman gua Didit juga udah gitu, teman gua itu ngarahin dukun gitu. Udah, gua akhirnya telaten, gua cari-cari lowongan. Udah gua niat aja lah door to door ya. Sekarang ini gue juga udah mulai berkembang gitu loh. 2 tahun ini nih gue udah mulai langsung punya 4 perusahaan gue, kontraktor. Pulih gue. Cuman kutukan dukun itu ya kan, gue nggak pernah loh namanya dapat karyawan yang cakep. Karyawan gue jelek semua. Sekretaris gue bilang good looking ya kan, boat badannya ya kan. Terus udah kayak gitu tampangnya tuh kayak laki gitu loh. Ya apa sih, gue bilang good looking, sampai HRD gue marahin kan. Lu gimana sih? Enggak pak, kan kita cari nggak good looking aja, dia cerdas gitu loh, tapi jelek gitu loh. Bahkan gue sampai tolong cari yang lebih bagus lagi buat resepsionis, buat terima tamu, kan harusnya kan dipajang di depan gitu. Dapatnya sama, jelek semua gitu loh. Sampai HRD gue, Pak nyerah pak, yang lamar emang adanya itu doang gitu. Dari ratusan orang saya udah seleksi yang mendingan itu, mendingan pala lo. Berarti bisa disimpulkan itu karma kali ya bang. Gua ngerti bang, Karma bahkan sampai gue coba numbalin cewek jelek. Gue sampai coba tuh, umpamanya gue hiburan sama anak gue gitu ya, sewa LC gitu. Gue kebagian yang jelek lagi, yang cakep-cakep udah di booking semua.
karma tuh berarti. Terus yang lebih parah lagi, ya, wah coba deh, gue bosen lah main di rumah gitu. Gue cari gitu, cakep di ini apa namanya di profilnya gitu. Terus gue samperin, jelek lagi gitu loh. Sampai, aduh, udah gue bayar, gue pulang. Sampai dia bilang, abang nggak mau sama saya gitu. Saya udah buka nih semuanya. Gila lo, gue bilang, gue nggak mau. Berarti walaupun sekarang udah pulih Gua. Bang Vincent, keuangan udah pulih, bisnis udah lancar, tapi karma itu masih ngikutin. Masih ngikutin. Gue sampai kepikiran, kenapa nggak gue korbanin yang cakep gitu loh. Karena Selingkuhan gue yang cakep. saat itu nggak tahu juga kalau efeknya Seperti ini gitu. pesugihan ternyata tidak selalu menghasilkan banyak. Jangan dah. Ada juga pesugihan yang menghasilkan TV Sunken 14 in. Ini jadi pelajaran banget nih Bang Vincent buat temen-temen di rumah yang mungkin pikirannya mulai buntu, mulai gelap mata, mikirin untuk nyari ke pesugihan. Ini bisa jadi pelajaran bahwa nggak selalu pesugihan itu dapatnya banyak. Ada juga yang 450.000 plus TV Sunken. Dipotong, gue cancel admin itu 200.000. Iya ya, admin ke dukun juga ternyata segitu. Makasih Bang Vincent. Kita Thank you, ketemu lagi good luck. dengan kesempatan. Oke, gua Bang Alam 2 undur diri, sampai ketemu lagi di pojok misteri selanjutnya.